Minggu ini kita bakal bahas berita yang sebenarnya minggu kemarin itu udah pernah dibahas juga di sini. Dan di video kali ini, kasus ini masuk ke babak baru di mana Kejaksaan Agung mulai membuka tabir dan mulai meminta klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini untuk meminta maaf dan untuk memberikan klarifikasi mereka masing-masing. Dan di video kali ini sebenarnya kalau yang saya tahu ya, kasus ini udah selesai, udah damai dan udah clear harusnya. Kalau yang dari saya tangkap, persidangan ini digelar karena ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya berita soal harga untuk menyewa Lady Bizer ya di kasus ini Melvin itu bener enggak 850.000. Kalau minggu kemarin berita tersebut masih menjadi rumor, tapi di minggu ini semua sudah terkuak dan ternyata itu fakta. Dan bukan 850 melainkan 1 juta. Hal ini sudah dibuktikan langsung sama SMBI Clothes bahwa mereka itu punya bukti di mana ada chat-chatan antara orang yang nggak mau disebut dengan Melvin yang menunjukkan kalau di situ Melvin meminta fee sebesar 1 juta, bukan 850 juta. 850.000 maksudnya. Semua pihak sudah memberikan kesaksiannya dan termasuk Bunga Bakung ini ya yang ternyata nggak terlibat dan maksudnya nggak terlibat secara langsung di berita soal 850.000 ini, tapi emang walaupun sedikit bermasalah cuman itu udah clear katanya. Jadi sudah secara resmi Bunga Bakung tidak terafiliasi dengan drama ini. Dan di video ini kita akan menguak fakta bahwa ternyata berita soal harga Lady Bizer, harga sewanya Lady Bizer seharga 850.000 adalah benar. Dan ternyata bukan 850.000 melainkan 1 juta rupiah. Itu nggak tahu udah sama dokumentasi atau belum ya? Atau cuma jadi modelnya aja? Saya jujur nggak tahu, tapi mungkin orang-orang di sini dan orang-orang yang menonton ini tahu. Jadi kalian boleh komen dan meluruskan kalau misalnya berita yang saya sampaikan ini juga ada salahnya. Berikut adalah video di mana SMBI memberikan fakta dan saudara Melvin langsung keluar dari live. Bukan keluar dari live, maksudnya keluar dari persidangan. Beberapa saat sebelum SMBI memberikan fakta konkret terkait berita 1 juta rupiah dan 850.000 itu. Mel, sini Mel. Dia butuh pengakuan lu bener nggak minta tarif 850.000? Bilang Mel. Enggak benar. Sejak kapan aku nggak pernah tuh? Kita paling mahal dari 400 ya? Nggak pernah dapat dari 400, lebih dari 400.000. Jadi yang 850 itu tolong banget Ekotur. Tolong dikunci dulu Kak Melvin. Tolong dikunci dulu. Silakan. Ini kan SMBI yang dimau, ini kan. Bisa langsung buktiin nggak kayak bisa habis dari chat itu tiba-tiba kayak rekam aja nih, rekam layar. Habis dari chat itu langsung ke akunnya Melvin, coba bisa nggak? Ya, dari kejadian ini kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin sebaiknya kalau kita ada trip atau ada acara-acara yang membutuhkan model, lebih baik kita langsung meng-hire model langsung yang beneran model. Jadi bisa kerja secara profesional dan nggak ada pihak yang dirugikan. Lagian kayaknya kalau cuma untuk sinematik buat meng-hire model-model yang awam soal bis juga nggak masalah deh, karena kan tugas mereka cuma jadi model di video tersebut dan nggak ada lagi, udah. Jadi nggak ada pengetahuan atau nggak perlu knowledge soal bus. Yang penting mereka hadir, mereka di video dan mereka jadi model. Kayaknya itu udah cukup deh. Semua yang bersangkutan di sini sudah klarifikasi dan sudah meminta maaf. Dan dari kabar yang saya dengar sih cuma pihak Melvinnya yang belum minta maaf. Tapi waktu video ini diupload mungkin sudah minta maaf atau belum. Kalau udah minta maaf ya bagus, berarti ini masalah udah clear. Dan semoga nggak ada lagi drama-drama kayak gini. Kalau perlu ya bikin perjanjian kontrak di atas materai, jadi nggak ada ketidakprofesionalan di dalam dunia model Bismania. Berita selanjutnya datang dari PO Putra Mulya yang katanya bakalan comeback. Sebenarnya berita ini udah saya dengar waktu mau arus mudik ya. Katanya
bakal ada Putra Mulia yang mengisi arus balik dan itu cuma sementara. Tapi kabar kesininya malah katanya mereka bakal comeback, tapi cuma di satu jalur, katanya sih begitu. Dan yang bakal mengoperasikan adalah Bima Satya. Saya bingung, bukannya Bima Satya itu masih tersandung kasus ya waktu itu ya? Kok sekarang udah bisa mengoperasikan bus Putra Mulia deh? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab, karena setahu saya waktu itu Bima Satya itu tersandung kasus di mana perusahaannya itu katanya pakai dana sekolah buat bis-bisnya itu. Yang benar gimana deh? Apa sekarang udah selesai dan udah clear dan nggak terbukti? Saya nggak tahu. Berdasarkan informasi yang saya dapat, katanya trayek yang bakal diisi sama Putra Mulia itu adalah Cilengsi Purwantoro. Ini nggak tahu bakal nantinya melebar atau di sini terus atau gimana. Tapi kita tunggu aja nanti. Sedikit fakta menarik, Putra Mulia adalah satu-satunya PO yang punya bodi Maxibus. Ini bodi yang ini. Ini pakai Osor kayaknya. Pakai Mercy Osor, dan ini orang-orang tuh nyebutnya Discovery versi gede dan versi premium. Tapi emang bener sih. Dan Putra Mulia jugalah PO yang pertama kali menggunakan double decker untuk jalan akap di Tol Trans Jawa. Ini emang waktu itu mencengangkan ya, karena baru pertama kali ada double decker yang jalan di Tol Trans Jawa, dan Putra Mulia menjadi pelopornya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.